Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, setelah kita memuji Tuhan, kita mau teduhkan hati kita mau lebih dalam lagi memuji menyembah Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang Engkau yang melingkupi setiap kami tenang sebab kami tahu kepada siapa kami berharap, kepada Allah yang luar biasa. Kami percaya di saat kami bersyukur malam hari ini, mujizat Tuhan terjadi nyata buat setiap kami. Mari Bapak Ibu dimanapun setiap kita menyaksikan live Instagram malam hari ini, terus bawa syukur, bawa pujian sembah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melingkupi kami Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih lagi sama-sama katakan, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari dengan segenap hati katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Boleh lebih lagi. Mari Bapak Ibu setiap kita yang menyaksikan live Instagram, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari lebih lagi katakan, di saat badai
bersyukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Karena kami percaya kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhanlah yang menyertai, memimpin, bahkan membimbing dan memberkati setiap kami. Untuk itu kami mengangkat tangan kami Tuhan malam hari ini. Dan kami mau katakan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram malam hari ini, lebih lagi angkat tangan-Mu, terus datang sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati lebih lagi gunakan syukur, gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi, mari dengan hati bersyukur sama-sama. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. Katakan besar setiamu, besar setiamu. Lebih lagi besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Saat yang terindah malam ini kembali selama 1 jam ini kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami akan menikmati kuasa Tuhan. Kami akan menikmati renungan malam ini Tuhan. Kami percaya di dalam kesibukan kami bekerja hari ini, di dalam kesibukan kami usaha, apapun yang menjadi kesibukan kami malam ini Tuhan, kembali kami akan duduk diam untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya urapan dari Allah boleh turun atas hamba-Mu, dan kami percaya setiap pujian yang dinaikkan malam ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam ini. Kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Yang percaya berkata amin.
Puji Tuhan. Puji Tuhan Pastor ya. Oke, shalom. Kembali Bapak Ibu, malam ini saya akan mengajak saudara supaya kita bisa menikmati hidup. Betul Pak. Ya, karena orang mau nikmati hidup, udah berusaha maksimal, tetapi tetap aja susah, tetap aja menderita. Ya, tapi rahasia malam ini saya ingin mengajak saudara bagaimana kita bisa menikmati hidup yang Tuhan percayakan buat kita. Artinya untuk menjalani hidup ini kita harus selalu mengucap syukur, ya. Sebab mengucap syukur itu ada berkat yang luar biasa. Di antaranya ada musibah. Oke. Oleh karena itu kita akan ingat satu pesan dari Rasul Paulus buat kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Coba Parian baca. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam Segala. Saya kasih kesaksian sangat bagus. Pulang dari Palangkaraya, khotbah di Palangkaraya, ternyata saat itu kabut asap kan lagi melanda Kalimantan Tengah. Yang untuk kebakaran hutan Ya, itu ya, kebakaran Pak, hutan ya. Maka secara otomatis saat itu tidak ada pesawat yang mendarat. Gimana tuh? Hari Senin harus pulang karena Selasa ada pelayanan. Karena kabut asap nggak tahu kapan selesainya. Hanya dengan anjuran dari koordinator, Pak, Bapak harus berangkat ke Balikpapan. Akhirnya, ke Banjarmasin. Banjarmasin. Saudara, semua penerbangan tidak ada di Palangkaraya, tetapi kita harus ke Banjarmasin. Yang menjadi pegangan kita ini tiket belum ada. Sedangkan travel itu semua udah pada punya tiket penumpangnya. Saya belum ada varian. Saya nggak tahu Banjarmasin di mana, bandaranya gimana, tiket kagak ada, duit juga ngepas. Akhirnya jam 2, berangkat jam 7, jam 2, sampailah saya di Banjarmasin. Langsung supir travel berkata, Bapak menginap di hotel mana? Saya bingung hotel mana. Karena saya juga belum tahu Banjarmasin. Akhirnya saya berkata, Pak, izinkan saya di bandara aja. Saya akan tunggu di situ. Padahal tiket nggak ada loh. Tiket nggak ada. Akhirnya supirnya berkata, Pak, Banjarmasin sama Jakarta pelabuhan udaranya beda. Kalau Banjarmasin gelap, Jakarta kan terang. Ya, Banjarmasin tuh gelap, nggak apa-apa. Pokoknya bawa saya ke situ. Hanya jam 2:04 saya udah ditaruh di bandara. Sebenarnya saya nggak boleh masuk, tapi saya izin sama petugas. Nah, saya izin, saya minta maaf, biar saya tunggu di situ. Ini entah gimana saya capek tuh ya. Saya nggak berkata, nggak ngeluh. Tuhan kenapa saya harus ingat? Saya ingat, ya. Pada waktu saya bersyukur, pasti ada musisat. Akhirnya saat itu saya duduk. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan izinkan saya ada di Palangkaraya, Tuhan juga akan balikan saya ke Jakarta. Ya, Jadi waktu mau perjalanan pulang ke Jakarta nih. Ke Jakarta. Jadi Palangkaraya nggak ada penerbangan. Nggak ada, termasuk harus Banjarmasin naik travel. Naik travel. Mobil travel ya Pak. Mobil travel ya. Nah, terus Pak. Ya, akhirnya entah gimana, puji Tuhan. Habis doa, Tuhan bikin saya tidur. Itu kira-kira jam berapa tuh waktu itu? Jam 2:30 pagi. Wah, subuh. Dan tuh masih gelap bandaranya Pak. Ya, jam 2. Ya udah, habis doa tidur tuh, emang dibikin tidur sama Tuhan. Emang musisat kita bisa tidur meskipun nyamuk udah banyak, bodoh amat. Jam 4:30 Porter bangunin saya. Oh, yang itu Yang suka bawa ya, Pak, Porter ya. bangun, loket mau buka. Waduh, saya antara sadar nggak sadar, gua di mana nih ya? Dibilang pemulung bawa koper, dibilang koper mukanya kumel, kayak Doraemon. Apalagi belum pendeta ya Pak ya. Wah, ini pendeta bukan nih gitu ya. Pendeta atau Nggak ada preman? percaya kali ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Udah, saya bangun,
loket mau buka, gua di mana ya? Yang katanya loket Batavia, saat itu masih ada Batavia ya. Oh iya iya iya. Akhirnya saya sadar, saya di bandara, tapi saya nggak ada tiket. Saya kembali, Tuhan terima kasih, Tuhan yang mengantar saya, Tuhan juga sanggup mengembalikan. Nah, kalau naik ojek ya kagak bisa lah di Banjarmasin, betul ya? Naik mobil juga nggak ada trans ke Jawa, ya kan? Akhirnya itu bener-bener yang bangunin saya itu dipakai Tuhan. Dibilang gini, Pak, Bapak nggak ada tiket ya? Lo kok tahu? Ada KTP Bapak nggak? Kayaknya ada satu pejabat nggak jadi nih. Waduh, orang-orang sibuk cari tiket. Pokoknya berapa aja dibayar. Pokoknya Ini pulang. hebat loh. Wah, dia nawarin, Bapak mau nggak? Ini ada tiket nih. Kayaknya sih doa aja Pak, biar pejabat itu nggak jalan. Kan bukan saya mau, orang dia nawarin. Ya udah, saya kasih aja KTP. Saya mau positif thinking. Satu, saya nggak berpikir saya akan dilebihkan dan dikurangi. Nggak akan, kalau dikurangi nggak bisa ya. Kalau maksudnya dananya. Harga tiketnya ya Pak. Percaya Tuhan sediakan. Memang Allah yang menyediakan itu. Amin. Saya bersyukur ada yang nawarin, saya kasih KTP. Ternyata cuma 15 menit. Hanya Pak, ini harganya segini, Bapak harus bayar cepat. Itu harga standar Pak. Itu nggak lebih nggak kurang harga standar. Yang lebih hebatnya itu kalau kita bersyukur musisat ada tuh. Amin. Yang lebih hebat ya saya ditaruh di bangku yang depan karena pejabat. Oh. Sementara orang berebut tiket bayar mahal, saya pas. Otomatis berkatnya saya kasih porter dong. Oh iya. Sampai porter itu bingung, gemeter, Pak ini kegedean, puasa bodoh. Ini berkat buat Anda. Akhirnya saya buru-buru masuk, langsung suruh masuk. Yang jadi pertanyaan gini, orang-orang kan klimis-klimis, udah bangun tidur, udah mandi, rambut saya kayak Doraemon. Rambut udah cak-cakan, belum cuci muka. Penumpang bingung, yang duduk depan siapa nih? Itu waktu itu pesawat jam berapa tuh kira-kira Pak Surya? Kalau nggak salah jam 5:30. Jadi 4:30 kan Bapak dibangunin tuh. 5:30 harus sudah 5:30 masuk. udah harus masuk Jam pesawat. 7 udah sampai bandara Jakarta. Wih, nah itu ucapan syukur ya. Jadi saya bersyukur meskipun saya belum mandi. Tapi memang di situ saya rasakan bagaimana ada mukjizat di dalam ucapan syukur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu pertanyaan bagi kita, apa sih bersyukur itu? Secara sederhana, bersyukur bisa dipahami sebagai sebuah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas semua hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ungkapan terima kasih. Ada satu lagu ya, ada orang berkata Pak Surya kalau lagi khotbah kayak film India. Selalu nyanyi di tengah khotbah. Ya, bagus lah, India kan selalu nyanyi, betul kan? Ya, ada satu lagu, terima kasih Yesus. Terus terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Wah, itu enak banget tuh ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ya, jadi bangun tidur jangan ingat singkong rebus, jangan ingat pekerjaan, ingat Tuhan. Kalau hari ini kita masih diberi kehidupan. Kenapa? Ya karena wajah saya wajah rumah duka, betul ya? Ya. Coba kalau besok lagi tidur, besok pagi langsung mati, betul ya? Nah kita bersyukur. Oleh karena itu, satu ungkapan hati kita kepada Tuhan
tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Dan dalam ucapan syukur kita bisa melihat sesuatu yang indah. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Artinya begini Pak Rian, bahwa bersyukur merupakan bagian hidup yang selalu ada bagi setiap orang yang percaya. Jadi jangan warnai hidup kita dengan mengeluh, jangan hidup kita dengan bersungut-sungut, nggak enak, ya. Tapi kalau kita bisa bersyukur sama Tuhan, maka di situ kita bisa melihat bahwa disitulah kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya, yang jadi pertanyaan kita, banyak orang bersyukur, ya. Artinya umumnya sikap bersyukur hanya dapat dilakukan ketika situasi keadaan yang menyenangkan, dapat order, dapat cuan, sehat, naik gaji, haleluya, ya, sehat, panjang umur, ya itu gampang. Tapi ketika sesuatu itu terjadi, bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ini nggak mudah. Kadang-kadang hal-hal yang di luar kendali kita ya Pak ya. Iya betul. Harusnya kita mau naik gaji, tahunya gaji dipotong. Iya Pak. Mau naik jabatan, ya malah di PHK, diturun. Aduh. Itu yang susah ya Pak. Itu yang susah, ya. Bersyukur. Makanya ketika hal itu yang membuat itu, bisa nggak kita bersyukur? Seperti seorang dari Korea ya, Hee Hali ya, dia berkata gini. Pada waktu aku dilahirkan, keadaanku seperti ini. Kakiku hanya sebatas lutut. Pada waktu aku dilahirkan, papaku seorang angkatan laut dipanggil Tuhan. Jadi keadaan kakiku hanya sebatas lutut. Aku punya 2 jari, ya, kiri dan kanan, punya 2 tangan, tapi hanya dua jari. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan karena mamaku menerima aku dengan hati yang lapang. Akhirnya ternyata orang tua dari hal ini nggak lihat dari negatif dari anaknya itu. Lututnya, kakinya hanya sebatas lutut, pendek benar. Tapi akhir hidup Ihali, bukan akhir hidup, sekarang dia menjadi seorang pianis terkenal di seluruh dunia. Hanya 2 jari. Nah, artinya dalam hal-hal seperti itu bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Jika kita oke, jika kita dapat cuan, jika kita hebat, jika kita luar biasa, itu mudah untuk kita mengucap. Tapi dalam segala hal, Rasul Paulus dalam segala hal, bisakah kita mengucap syukur seperti itu? Tidak mudah. Buktinya ada orang Kristen putus asa, ada orang Kristen bunuh diri. Mending kalau di pohon cabai rawit masih hidup, betul nggak? Ya bunuh dirinya nggak tongtang di pohon jati, itu ya. Ada orang Kristen bisa stres, bisa tawar hati. Kenapa? Ya sulit untuk mengucap syukur. Tetapi jika kita bisa mengucap syukur, maka di situ ada kekuatan. Nah, mengucap syukur dalam bentuk apa? Pakai nama siapa? Coba kita buka Efesus pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti live ini, sebenarnya hidup ini indah ya. Meskipun kita dibuat tekanan, tantangan yang hebat, dibawa persoalan yang luar biasa, tetap kita harus belajar mengucap syukur. Coba Efesus pasal 5 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, dalam siapa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa mengucap syukur ya. Kemampuan untuk mengucap syukur di dalam segala hal hendaknya diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan berkata demikian. Ini berarti bahwa kemampuan untuk mengucap syukur di dalam segala hanya dapat dilakukan oleh kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Ya, manusia segala-galanya sangat terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu, malam ini coba sekali lagi, hidup ini indah. Hidup ini luar biasa, tapi nggak mudah. Mungkin Bapak berkata pendeta kalau bicara kayak bebek dua ya. Begini-begini, tapi sulit, tapi coba belajar. Saya sama dengan Bapak Ibu, kita pun sama. Pendeta sama dengan jemaat ya, tapi kita harus berjuang, kita harus selalu mengucap syukur ya, karena lagu tadi juga sangat bagus. Gunakan syukurku buat yang kau beri, buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, rahmatnya yang selalu baru. Nah, ini identik dengan mukjizat, Pak. Coba kita buka dalam Mazmur 67 ayat 6 dan 7. Saya juga mukjizat ketemu Rian. Amin. Ya, pekerjaan Tuhan harus terus jalan. Amin. Oke, coba Pak Rian. Mazmur 67 ayat 6 dan 7. Ya, firman Tuhan berkata, ini sangat bagus. Firman Tuhan berkata, 6 dan 7 ya Pak. oke. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Tanah telah memberikan hasilnya. Hasilnya artinya begini Bapak Ibu. Hasil itu menggambarkan dari setiap tanah yang memperoleh hasil. Artinya memberikan gambaran pemulihan. Pemulihan apalagi zaman sekarang. Betul, masa-masa sekarang. Masa-masa sekarang ini pemulihan dimaksud adalah segala bidang, baik ekonomi, sosial, keluarga, bangsa dan negara. Ya, apalagi masa pandemi ini. Betul. Saya salut juga. Orang-orang takut tapi mulai tercipta gagasan-gagasan macam-macam. Robot jalan sendiri untuk lepas mengukur tubuh. Jadi ada aja tuh. Ya, ya. Nah, kita hamba Tuhan juga begitu, bersyukur. Karena kita harus mempraktikkan firman. Amin ya. Bisakah kita bersyukur dalam situasi seperti ini? Jangan mengeluh ya. Karena hasilnya pemulihan. Oleh karena itu, ketika kita menaikkan syukur, maka di situ kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Betul. Oleh karena itu ada bunga mukjizat di atas bersyukur, ada mukjizat dalam bersyukur. Sebab apa? Jika kita bersyukur, kita merasakan kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kita nggak minta, Tuhan kasih. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita kuat. Misalnya kalian ambil sebatang tembaga. Ya, tembaga itu bisa dioleng-oleng, itu kabel. Tapi apabila tembaga itu dililitkan dengan sebatang baja, maka tembaga itu tidak bisa diputar-putar. Demikian juga di hadapan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita merasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti seorang nona Sarah Flower, dia awalnya kecewa kepada Tuhan. Pernah saya saksikan. Karena dokter berkata dia akan mati muda, kanker ganas. Tapi ketika dia bersyukur sama Tuhan, dia mulai dekat dengan Tuhan. Sampai dia ciptakan lagu ini, makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salibnya mengangkat
main-main lagu ini, tapi sayang lagu ini ketemunya di rumah duka mulu. Coba nyanyi lagu ini di gereja, di rumah, ya doa pagi nyanyi lagu ini. Inilah doaku dekat kepadamu. Keren kan? Makin dekat Tuhan kepadamu. Wah, kalau kita dekat dengan Tuhan ada mukjizat, ada kuasa yang turun atas kita. Amin. Dan ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa lihat kebaikan Tuhan, Parian. Kebaikan Tuhan, kita bisa menghitung kebaikan Tuhan. Sekarang kan banyak orang kejelekannya ya kesusahan. Coba kita belajar menghitung berkat-berkat Tuhan ya. Kembali lagi berkata, hitung berkat Tuhan satu-satunya. Nah, itu lagu-lagu lama. Tapi kalau begitu dimelangikan dengan lagu Semangat 45, ya itu luar biasa ya. Belajar menghitung berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Kita bisa hidup oksigen aja gratis, betul ya. Berarti Anda sehat, Anda diberkati Tuhan, Anda bisa bekerja, betul ya. Betul. Tapi kalau kita pakai tabung, udah di ruang ICU, waduh mahal. Harganya, betul ya. Betul. Oke, dan yang ketiga, ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa berdoa. Nah, pada waktu kita berdoa, kita rasakan kedekatan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kualitas ucapan syukur kita di hadapan Tuhan tidak hanya ditentukan oleh karena keadaan. Kualitas ucapan syukur kita di hadapan Tuhan yang menentukan syukur, yang memberi dampak positif untuk kita boleh melihat menyenangkan hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Jadi kualitas bersyukur ya yang di hadapan Tuhan tidak hanya ditentukan oleh keadaan tapi oleh sikap hati. Ya. Oleh karena itu pada malam ini ucapan syukur kita kepada Tuhan yang dilakukan dengan hati yang tulus akan melatih kerohanian kita sehingga tercipta sesuatu keadaan yang melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berharap di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani tetap warna hidup ini dengan ucapan syukur. Kita awet muda, panjang umur, bisa makan kangkung, betul nggak? Halo? Ikan asin. Ya, bisa ikan asin, naik mobil ganti-ganti mobil, Grab gitu ya. Oke, kan kita masih sehat pesan Grab, betul ya? Halo, jangan mengeluh, jangan mengeluh ya. Oke, gimana Pak Rian? Bener, Pak. Nah, Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur ya Pak ya. Bersyukur. Mungkin bersyukur yang paling dasar dalam hidup ini, kita bersyukur karena Tuhan udah selamatin kita ya Pak ya. Kita. Dosa Betul. kita dihapuskan. Betul. Ya kan Pak, jaminan kepastian keselamatan Pasti, dia berikan ya Pak. Untuk selebihnya berkat Tuhan pasti dia sediain Pasti. dalam hidup kita ya Pak. Jadi dalam situasi seperti ini nggak boleh bersungguh-sungguh. Ya, jangan bersungguh-sungguh ya, jangan bersungguh-sungguh. Karena saat kita bersyukur pasti ada mujizat. Pasti ada mujizat. Amin. Amin. Tapi Pak Surya mantap juga suaranya ya Pak. Ya tapi Pak Surya nih yang nyanyi, saya yang banyak firman. Gantian. Tapi emang kejadian seperti di Banjarmasin itu nggak masuk akal. Betul Pak. Udah bayarnya mahal. Sorry. Bayarnya Udah nggak ada mahal. tiket. Orang berebut cari tiket harganya mahal. Saya nggak ada tiket sama, tapi Tuhan yang menyediakan. Betul. Ya itu berarti ada mukjizat ya. Amin. Amin. Karena itu jangan bersungut-sungut ya, sebab bersungut-sungut tanpa kita sadari hidup kita jauh dari Tuhan ya, jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan maka ada sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sudah dengar renungan firman malam hari ini yang mengajarkan kita untuk selalu kita mengucap syukur. Jadi dimanapun Bapak Ibu saat ini, apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena yang kita percaya bahwa rancangan Tuhan rancangan yang terbaik ya Pak. Bukan rancangan kecelakaan. Justru di saat kita bersyukur itulah mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap kita.
Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian sebelum nanti Bapak Pendeta Surya Rapali akan berdoa buat setiap Bapak Ibu yang di Instagram pada malam hari ini. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, lagi katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, malam ini satu pelajaran yang kita petik. Coba belajar mengucap syukur. Banyak orang ingin melihat mukjizat. Banyak orang ingin melihat kuasa. Banyak orang ingin mengalami satu perubahan. Banyak orang ingin terlepas dari masalah, tetapi hidupnya selalu mengeluh. Hidupnya selalu bersungut-sungut. Saudara, malam ini mari kita rubah hidup kita. Kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Saya punya orang tua angkat saya, Mami Tin bersama Papi Sam. Dia selalu mengajarkan untuk selalu mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Saudara, malam ini siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, dikala kita belajar mengucap syukur, kita merasakan kehadiran Tuhan dekat dengan kita. Dikala kita bisa mengucap syukur, kita bisa berdoa. Dan dikala kita bisa mengucap syukur, kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu malam ini saya berharap, satu keinginan saya buat Bapak Ibu, supaya saudara bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dengar, saudara jangan melihat kiri kanan Bapak Ibu. Kiri kanan membuat kita terhanyut dengan sebuah masalah, tapi pandang ke depan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab dikala kita bersyukur, disitulah kita bisa rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan kita Allah yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengubah segala galanya. Oleh karena itu malam ini pesan Rasul Paulus berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Ketika dokter berkata kepada istri saya, ketika dokter melihat keadaan istri hanya tinggal beberapa persen karena tetanus, ketika itu saya bersyukur sama Tuhan. Disitulah ada mukjizat. Tetanus yang dihadapi oleh istri saya, yaitu tetanus yang sangat berbahaya, penyakit bakteri itu, tapi ada mukjizat. Oleh karena itu malam ini saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memelihara, Allah yang sanggup mengubah keadaan. Dikala kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, disitulah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau diberkati dengan firman malam ini. Mulai kita ubah kebiasaan kita yang sehari-hari biasa mengeluh. Coba ubah, bersyukur sama Tuhan. Ada pujian yang begitu indah yang membuat engkau menikmati berkat Tuhan. Kan nyanyikan rapnya saya sekali lagi.
Saat kau diberkati dengan firman, angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di hatimu. Haleluya. Jesus. Dan bersyukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih malam ini Tuhan. Kami percaya setiap umat yang mengikuti acara live Instagram ini, Tuhan berkati. Kami akan melihat bagaimana rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, kami boleh belajar mengucap syukur. Oleh karena itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidupan kami. Firman-Mu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Sebab dikala kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, maka hidup kami akan tenang. Dikala kami boleh mengucap syukur, maka ada berkat-berkat Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada jalan keluar. Oleh karena itu malam ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada pemulihan besar-besaran. Oleh karena itu kami berdoa malam ini, kami berdoa buat Erin, Tuhan berkati dengan kromosom yang sempurna, pertumbuhan yang sempurna. Kami berdoa buat Erin diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Hengki, Tuhan berkati, tidak ada darah tinggi, bahkan Tuhan akan memulihkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, akan menjadi kewajiban bagi Tuhan akan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk hamba-Mu Pak Goyan, Tuhan berikan jantung yang sempurna, pembuluh darah yang normal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Pak Goyan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru, khususnya berkat kesehatan. Sebab firman Tuhan berkata, dikala kami mengucap syukur, tanah yang dipijak akan diberkati. Artinya ada pemulihan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat Bapak Riki bersama Ibu Nomi. Tuhan, kami percaya izinkan kedua adik hamba-Mu akan mendapat keturunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesuburan yang sempurna. Kami berdoa buat Ibu Nomi secara khusus rahim yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami serahkan Ibu Nabila, Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan Nabila dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada leukemia, Tuhan sanggup beri umur yang panjang, sehat sempurna. Bahkan Ibu Ai juga diberkati Tuhan, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami berdoa buat Pak Roy, Tuhan berkati. Tuhan sanggup memberikan sat kapur yang baru, tulang patah yang kecelakaan, Tuhan sanggup sembuhkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Asyong, Tuhan berkati yang habis selesai operasi tulang kaki, tulang patah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kesembuhan sempurna turun atas Ko Asyong dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Ibu Siana, Tuhan berkati, Tuhan akan mencukupkan apa yang jadi kebutuhan Ibu Siana. Demikian juga dengan Yesika dan Yogi, sehat, pekerjaan diberkati, bahkan Yogi diberkati, proses renovasi rumah diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat suami Bu Deborah, Tuhan berkati yang ada bekerja di Indomelek, Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa di dalam pekerjaan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami berdoa buat Ibu Debbie,
Tuhan berkati dengan berkat kesehatan. Ibu Dewi diberkati sembuh total. Kami serahkan Ibu Pak Hengki, Tuhan berkati di dalam pekerjaan diberkati. Bahkan Bu Mersiana, asam lambung yang sempurna, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan malam ini buat Ibu Berta. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tetap memberikan kesehatan Bu Berta. Bahkan untuk proses pindah rumah di apartemen Jakarta, Tuhan berkati. Demikian juga Charles yang ada di Amerika, Tuhan berkati. Ana dan Hendro, baik suami maupun istri, diberkati Tuhan. Kami serahkan Bu Berta, Tuhan berkati. Demikian Ibu Christine, Bapak Samuel, Mami Tim diberkati, PSM diberkati dengan order-order yang baru, bahkan membuka proyek perumahan yang baru, lahan-lahan yang baru. Bahkan Mami Tim sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus, tulang leher yang sempurna. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang sempurna turun atas Mami Tim dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Andri yang ada di Rangkas Bitung, usahanya diberkati, cateringnya diberkati. Pak Lukito, Tuhan berkati dengan berkat kesehatan, bersama istri diberkati Tuhan. Mami Betty diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dengan berkat kesehatan, bahkan anak mantu semua cucu diberkati. Usaha dagangannya diberkati di Rangkas Bitung, bahkan atau apotik maupun toko emas, anak-anaknya diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami serahkan Pak Markus Marcel, usahanya akan dipulihkan, akan ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Chin Kim diberkati Tuhan, sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Andri sehat sempurna, buat Pak Ali usahanya diberkati, buat Ibu Regina yang ada di Ambon, anaknya Persia Gemis, Tuhan berkati. Bahkan yang bekerja di Singapura diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Domingus, Tuhan berkati di dalam proses untuk menjadi seorang bupati, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Suyanto bersama Ibu diberkati Tuhan, usaha dagangannya diberkati. Pak Indra Jaya juga diberkati bersama Ibu, anak-anak bahkan kedua orang tua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pak Herman bersama Ibu diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Herman khususnya buat si Kokoh berangkat kembali ke Malaysia, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Ibu Rika diberkati Tuhan dengan berkat kesehatan. Ibu Anita sembuh total. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anita diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Yusuf bersama Ibu, bersama Bill dan Laura, Tuhan berkati. Bahkan kami percaya ada pemulihan besar-besaran untuk usahanya, Tuhan berkati. Khususnya buat Laura diberkati dengan berkat kesehatan, Bill diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Parian diberkati bersama Ibu. Tuhan izinkan mereka berdua punya keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hamba-Mu Pak Niko, Tuhan berkati bersama Sedika dan Sela, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Yuli, buat Siska, buat Palen diberkati, Meti diberkati, Umaman diberkati Tuhan, bahkan Batin diberkati, bahkan saudara-saudara hamba-Mu yang ada di Tangerang, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan yang sempurna Tuhan Sisin, Tuhan berkati, buat Cieni diberkati, buat Cilili diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat Cindy Yosua diberkati, hamba bersama istri hamba diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, misalkan bangsa dan negara, Tuhan berkati, presiden dan wakil presiden diberkati, bahkan seluruh jajaran menteri semua diberkati. Jadikan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, jadikan Indonesia tetap tenang menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami serahkan gereja-gereja Tuhan, baik dari gereja Kristen Katolik, gereja Kristen Pentakosta, Injili, Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Baik yang ada di kota-kota, di pedesaan, Tuhan berkati. Baik dari prater, suster, pastor, Tuhan berkati. Pendeta, pendeta muda, pendeta, pembantu, Tuhan berkati. Kami serahkan evangelis, semua diberkati. Gereja-gereja Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya
Kami serahkan sekali lagi hamba-Mu Bapak Yusuf, Tuhan berkati. Kami serahkan kehidupan beliau, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kami serahkan umat-Mu yang mengikuti Instagram Malam Menarikkan Hatimu. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan malam di live Instagram Bapak Pendeta Saudara Pali. Bagi Bapak Ibu yang tertinggal, Bapak Ibu bisa langsung menyaksikan siaran ulang ini di Instagram atau juga di channel YouTube Bapak Pendeta Saudara Pali. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga bisa di share bagi setiap banyak orang, sehingga tidak hanya Bapak Ibu yang diberkati, tapi lebih lagi banyak orang yang diberkati Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Pastor Regan diberkati. Amin. Bersama Ibu diberkati. Amin. Pastor Regan. Soraklah, haleluya. Pak Yanto Soraklah, haleluya. Haleluya. Ibu Kristina diberkati. Ibu Neti diberkati. Soraklah, Amin. haleluya. Sehat sempurna, Ibu Neti. Soraklah, haleluya. Sampai berjumpa Jumat minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.